pernah nggak dulu ada singgungan dengan orang tua atau bapak mertua atau ibu mertua yang sepertinya belum selesai? Kalau pernah, ya bisa jadi itu salah satu yang mengganjal. Nah kalau sudah wafat gimana caranya ini kan begitu ya? Gimana kalau udah wafat gimana caranya? Perbanyak sedekah di atas namakan kedua orang tua atau ibu mertua bapak mertua ini. Sedekahkan atas nama itu, ya. Dan bina silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh mereka. Kita lihat siapa nih bapak ibu kita tuh yang teman-teman baiknya siapa atau dia di keluarga paling sayang sama siapa, bina silaturahim ke sana. Dan juga bapak ibu mertua seperti itu juga. Jadi bina silaturahimnya ke sana. Itu perhatikan satu. Yang kedua, bisa jadi kalau bukan itu masalahnya, ya. Ada makanan-makanan atau minuman yang tercampur pada saat kita siapkan untuk anak-anak kita itu dari hasil yang syubhat atau haram malahan. Itu pada saat masuk ke dalam diri anak-anak kita itu tumbuh jadi daging. Daging itu yang menghalangi mereka untuk taat kepada Allah. Nah, salah satu ketidaktaatan adalah dengan durhaka kepada orang tua. Itu kita cek, ya. Ini gimana? Ah enggak, kayaknya Ustadz saya kayaknya hasilnya halal, oke. Ada nggak tabungan kita uang dari hasil yang halal itu kita masih tabung di tempat yang riba? Tercampur dia dengan bunganya itu. Pada saat dia tercampur dengan bunganya kita belikan makanan, makanannya dimasukkan ke dalam tubuh anak-anak kita, itu yang bisa menghalangi mereka dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan sudah banyak bank syariah, ya. Pindahkan. Kadang-kadang kalau ditanya ada orang-orang yang punya tabungan yang masih konvensional. Ini untuk keluar masuk uang aja Ustaz, nggak pernah saya endapkan. Oke. Yang penting jangan sampai ada dana dari situ yang mengendap, kemudian dibelikan makanan dari situ, itu jadi masalah nanti. Sekarang mungkin belum, tapi nanti lama-lama pelan-pelan nggak sadar kita. Karena riba itu masuknya kemana-mana itu, bisa menghancurkan kemana-mana. Itu perlu kemudian difikirkan. Nah ketiga, bisa juga dengan cara, ya, kita meminjam lisan orang lain untuk menasehati dia. Ini anak, biasanya ada orang yang dia dekatnya sama siapa ini? Ya. Teman-teman kampusnya yang bunda lihat teman-teman kampus ini kan kelihatan nih, ini anak kayaknya baik ini, yang dekat sama dia yang ini baik anaknya nih. Yang ini nih. Panggil, ngobrol, ajak berdua, anak kita jangan tahu. Ngobrol dari hati ke hati aja. Tante ngerasa begini, tante minta tolong titip. Sudah lakukan, sudah. Kemudian doakan. Nah kalau ini sudah dilakukan, doa sudah, berarti jangan-jangan dua ini nih yang masih berperkara. Ada perkara dengan kedua orang tua atau kedua bapak ibu mertua kita yang dulu sempat belum selesai. Dianggap selesai saja, kan kita nggak tahu dalamnya hati orang seperti apa. Nah maka langkah itu yang tadi saya sampaikan bisa dijalankan. Atau lihat, jangan-jangan masih ada uang yang kita simpan, ya, di tempat yang ribawi, ya. Kemudian uang ini dijadikan makanan dan minuman buat anak-anak, buat makan sehari-hari dan lain-lain. Karena gini, kadang-kadang suami kerja di kantor misalnya, atau kita kerja di kantor, kan gaji dikirimkan ke situ tuh. Banknya harus bank yang itu misalnya gitu. Sementara bank ini bank konven, ya. Maka masuk, keluarin lagi langsung, pindahkan, masuk, pindahkan, itu caranya. Nah saya nggak tahu mana ini yang menjadi simpul permasalahannya, tapi ini bisa kemudian dilakukan supaya nanti kejadian begini. Saat bapak yang tadi saya ceritakan itu datang ke ibunya minta maaf, minta ampun, nangis-nangiskan berdua ibunya, selesai dari situ lega dia. Dia pulang sampai rumah tiba-tiba kamar anaknya bunyi kertak loh. Ada apa? Dilihat ada anaknya. Langsung ada anaknya. Dia bilang, loh nak, tumben ada di rumah. Itu anak sampai gak pulang-pulang di warnet. Tumben ada di rumah. Iya katanya. Gak mau ke warnet. Kenapa? Gak ada uang. Nih ayah kasih. Sampai begitu. Karena apa? Dia lagi dalam keadaan senang itu. Baru hubungan sama ibunya baru nyambung. Nih ayah kasih. Enggak, aku besok pengen sekolah aja. Otomatis kejadiannya seperti itu. Nah ini berarti kan di antara 4 hal ini